Tadi disebutkan kalau orang tadi itu cinta kepada Allah, maka semuanya itu bisa lepas tadi tentang dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana apabila ada orang yang karena cintanya kepada Allah dia berdakwah kemana-mana untuk mengajarkan agama, tetapi dia melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Yang kedua, kalau tadi dia mengatakan akikah tadi itu merupakan simbol penyembelihan sifat binatang. Seandainya itu sifat binatang hilang dari manusia, padahal orang tersebut masih harus mengurus masalah keduniaan, pemerintahan, apakah itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah seandainya kita tadi itu sifat binatang hilang sama sekali, kemudian di dalam pemerintahan tadi itu ada bermacam-macam sifat orang, ini kan mungkin tidak bisa mengurus dengan benar, karena terus terang saja kadang-kadang si penguasa itu harus menggunakan tangan besi tadi. Nah, tangan besi tadi kan berupa katakanlah ingin lebih daripada orang lain. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Pertama, saya ingat sebuah hadis Nabi bahwa di akhirat nanti kata Rasul ada orang kaya jatuh payah. Sahabat tanya, gimana ceritanya Rasul ke orang kaya jatuh payah kalau sudah di akhirat? Ada, kata Rasul. Waktu di dunia ya rajin ibadah, zikirnya rajin, berdakwah kemana-mana, ibadah kemana-mana sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia. Tapi keluarga ditelantarkan, sehingga di akhirat ditimbang dosa dan pahala. Orang yang dinyatakan ahli surga, sehingga para malaikat berduyun-duyun datang mengirimkannya untuk masuk ke dalam surga. Beberapa langkah akan masuk ke dalam surga, datang seseorang manggil-manggil, ayah, ayah. Lalu kemudian dia tengok, ditunggulah. Begitu nyampe, kamu siapa? Saya anakmu, ayah. Di mana kamu? Saya di dalam neraka, ayah. Saya masuk neraka karena dosa saya banyak karena saya tidak ibadah. Saya tidak ibadah karena saya tidak tahu ibadah. Bapak ibadah sendirian, zikir sendirian, dakwah kemana-mana. Saya anakmu celaka, tidak pernah dijaga dan tidak pernah diberi pelajaran agama. Sekarang saya nuntut ayah sebagai tanggung jawab ayah sebelum ayah masuk surga. Nah, bertengkarlah si anak sama bapaknya. Allah perintahkan Jibril, kamu turun, adili mereka. Nah, begitu Jibril datang, ditanyakan persoalan apa. Si anak ini ngaku anak, si bapak tak mau ngakui. Akhirnya setelah diinterogasi gimana kisahnya, baru kemudian si bapak benar, Pak Jibril ini anak saya. Nah, kalau begitu kata Jibril, ya saya lapor kepada Allah, Allah Maha tahu. Oleh Allah diperintahkan. Kalau begitu persoalannya, si bapak tidak mengurus anaknya, menelantarkan anaknya sampai dia masuk neraka karena dia tidak ibadah. Bapaknya masuk surga karena banyak ibadah, zikir dan banyak dakwah. Sekarang ambil pahala bapaknya, serahkan sama anaknya. Dosa anak yang menyebabkan dia masuk neraka cabut, serahkan sama bapak yang ikut. Akhirnya anak masuk surga, bapak tertunda masuk surga. Nah, masih ada sisa pahala. Istrinya minta tuh, Pak Jibril, saya istrinya Pak Jibril, saya juga ditelantar ditinggal Pak Jibril, dia ibadah kemana-mana. Saya nuntut juga ya Jibril. Akhirnya Allah diperintahkan sisa pahala bapak serahkan sama istrinya. Dosa
istri, cabut serahkan sama suami yang mikul. Ujung-ujungnya si bapak masuk neraka, si istri sama anaknya masuk surga. Ini orang kaya dan tufail. Jadi jangan sampai kita enak-enak kita beribadah sementara kewajiban kita tinggalkan, anak istri kita telantarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi artinya secara hukum juga tidak dibenarkan. Boleh saja kita meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban anak istri kita kalau mereka sudah ikhlas. Uang ada ditinggalkan untuk yang mereka makan, gitu ya. Tempat tinggal sudah siap. Mereka ikhlas melepas kepergiannya. Namanya walaupun hak, tetapi sudah diikhlaskan, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau mereka itu menuntut, ya, anak istri kita tinggalkan, tidak punya perbekalan secara cukup, lalu kita pergi saja, serahkan sama Allah saja, ini nggak bisa. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada upaya kita secara lahir yang dulu, baru tawakal. Ini belanja mereka nggak ada, lalu kita berangkat sendirian untuk kemana-mana berdakwah, gitu ya. Saya kira itu menelantarkan kewajiban, itu tidak benar. Jadi itu yang pertama. Ya. Jadi ya sebaiknya ya ibadah ini ya kita laksanakan, tetapi juga kewajiban kita selaku ya hamba Allah terhadap keluarga kita jangan sampai kita telantarkan. Dan yang kedua, saya kira kalau pemerintah kita menggunakan tangan besi kayak binatang juga susah, rakyat tidak akan aman. Ya. Pemerintah ini sebenarnya kalau kita perhatikan mengayomi rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Ya. Nama pemerintah itu adalah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu bahasa kasarnya wakil Tuhan di bumi, Pak. Ya. Kan bumi, air, udara itu dikuasai oleh negara, diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Milik Allah itu air, bumi, langit, udara itu milik Allah. Tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk pengelolaannya. Artinya pemerintah itu sebagai wakil Tuhan di bumi untuk mengurus rakyat. Jadi oleh karena itu tidak benar juga kalau pemerintah itu katakanlah menggunakan tangan besi seperti binatang, tidak seperti itu saya kira. Nah, tetapi bagaimanapun peran pemerintah ini tentu untuk mengayomi rakyat. Lihat saja, kita lihat Allah ya, dalam artian kita perhatikan sifat-sifatnya. Ya, semua milik Dia, tapi diberikan. Tidak menuntut apa-apa Dia dari kita. Ya, Allah tidak butuh apa-apa. Nah, yang ada itu keberlakuan hukum, Pak. Nah, kalau sudah keberlakuan hukum, enggak ada ceritanya melanggar HAM lagi, Pak. Nah, sekarang kan kita kadang-kadang dihantui dengan pelanggaran HAM. Nah, orang membunuh orang lain, kemudian orangnya dibunuh, dianggap melanggar HAM. Saya kira enggak. HAM itu hak azazi. Hak azazi itu hak bawaan. Bapak berhak mendengar. Ya, saya berhak membunyikan tape karena saya beli. Saya keraskan suara tape saya masuk ke telinga Bapak. Bapak akan berkata, apa urusan saya dengan tape itu? Saya mau tidur nih. Ya, kok tape Anda itu masuk ke telinga saya? Jadi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Jadi nggak ada yang namanya hak kebebasan mutlak. Orang membunuh, orang ini dibunuh juga wajar karena dia sudah melanggar hak orang. Dia mencuri, potong tangan wajar. Kenapa? Melanggar hak orang. Ya kan? Dia orang mengedarkan narkoba, dibunuh mati wajar. Karena banyak orang yang sudah tersiksa karena dia. Jadi hak orang lain dilanggarnya, maka hak dia cabut.
pelaksanaan hukum. Jadi tidak, kalau binatang kan membabi buta, tidak pakai aturan. Saya kira pemerintah juga tidak mau menggunakan seperti sifat binatang, enggak. Ada tangan besi itu dalam rangka menegakkan hukum, bukan untuk menyengsarakan rakyat. Kalau ada hukumnya nggak ada masalah. Ya, bukan tangan besi dalam artian semaunya dia, nggak seperti itu, sesuai dengan aturan hukum. Jadi oleh karena itu, kalau sifat kebinatangan ini kita redam, so tidak mungkin Pak akan hilang sama sekali. Nah, memang sudah tabiatnya manusia itu. Paling tidak berlebih-lebihan. Artinya sifat kebinatangan bisa diredam. Ya. Makanya kalau dalam tasawuf itu, orang baru masuk tasawuf itu digambarkan dengan pakaian yang berbulu kasar. Kalau sudah belajar tasawuf tapi belum nyampai, itu kan digambarkan dengan pakaian berbulu yang sangat halus, ya seperti bulu kambing, gitu ya. Kalau yang baru masuk bulu kibas, kalau sudah pertengahan bulu kambing yang agak halus. Tapi sudah tingkat muntahi pakai bulu kulit yang berbulu seperti bulu kijang, yang halus sekali. Ini bukan berarti orang tasawuf harus pakai kain dari kulit binatang yang berbulu, itu kiasan saja. Kalau orang baru belajar tasawuf, bulunya kasar, kayak ulat. Nah, bulu kasar, apa bulu kasar ini? Banyak orang tersinggung dengan omongannya, banyak orang rugi dengan perbuatannya. Dibiasakan dengan pakaian yang berbulu kasar seperti bulu kibas. Jadi bukan berarti kita belajar harus pakai kain yang dari kulit binatang yang lebat bulunya, betul, itu bahasa kiasan saja. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat kebinatangannya masih terlalu tinggi gitu. Nah, tapi begitu kita sudah mulai belajar tasawuf, memahami kita kehidupan kita selaku hamba, lalu kita kembalikan kepada Allah, maka digambarkan pakaiannya berbulu yang sudah agak halus seperti bulu kambing. Artinya tidak hilang sama sekali, tetap ada, cuma sudah agak halus, gitu ya. Tidak seperti yang awal-awalnya dulu. Marah sih marah, tapi dengan nada yang lembut, gitu. Sebab marahnya orang yang berilmu itu tentu agak beda dengan marahnya orang tidak berilmu. Marahnya orang yang dekat dengan Allah agak berbeda dengan marahnya orang yang jauh dari Allah. Nah, sebab contohnya saja, orang marah dekat dengan Allah, umpamanya jangan naik nanti jatuh, masih juga naik, diam aja, nggak mungkin nggak, tiba-tiba langsung jatuh, itu udah marah kan? Makanya kata Rasul itu, takutilah olehmu orang yang hatinya selalu bersama Allah. Lembut ucapannya, keras di dalamnya. Beda dengan kita yang awam ini, keras ucapannya, lembut di dalamnya. Ucapannya keras, kafir, bid'ah, tapi di dalamnya lembut, enggak mempan. Haram, judi haram, tapi dalamnya begitu dia dapat haram dikit. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu beda. Jadi hilang sama sekali kayaknya sulit, karena memang sudah tabiat, cuma diredam. Ya, sebab antara dua, fujur dan takwa. Ketika takwanya naik, fujurnya terendah. Tapi kalau takwanya yang naik, fujurnya, takwanya yang terendah, fujurnya yang naik. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya kira tidak demikian pemerintah yang sudah menggunakan tangan besi, katakanlah karena sifat kebinatangannya hilang. Pemerintah itu bukan menggunakan tangan besi secara membabi buta, tetapi harus ada aturan-aturan yang ditaatinya. Sekali lagi, pemerintah mengayomi rakyatnya, memakmurkan rakyatnya. Nah, saya kira demikian, Pak. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum Bu ya. Tadi dikatakan bahwa salah satu kita berkorban adalah membunuh sepersebuah binatang kita.
karena kita masih melata di muka bumi ini. Ya. Namun apa korelasinya kalau kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, kan ada di sunahan juga kita berkorban untuk yang orang sudah meninggal. Mohon penjelasan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengkiasan, sebagai ulama mengkiaskannya dengan haji, Pak. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ibu saya sudah meninggal, tapi waktu dia masih hidup dia ingin melaksanakan haji, tapi keburu dia meninggal. Kalau saya yang melaksanakan haji atas nama dia, apa sahabat tidak?" Ya, kata Rasul, "Ya sah, terbayar." Nah ini juga seperti itu. Ada orang tua kita yang waktu hidup dia belum sempat berkorban, tapi sudah punya niat untuk berkorban. Maka anak, ya, si anak tadi membayarkan niatnya tadi, gitu ya, menjadi pahala buat dia. Jadi melepaskan ya keinginan dia berkorban semasa hidup, tapi belum tercapai, anaklah yang membayarnya. Ya, saya kira itu landasan hukumnya. Jadi seorang bapak katakanlah dia berniat mau berkorban tetapi belum tercapai, lalu kemudian dia meninggal, maka anaknya yang membayarkannya. Itu boleh dia berkorban atas nama si bapak itu. Ya. Saya kira itu landasannya. Maka orang mengatakan yang sudah meninggal pun boleh dikorbankan atas nama itu. Nah, sebab ini secara filosofis saya katakan tadi itu membuang sifat kebinatangan, tetapi secara ta'abbudi ibadah mengikuti perintah Allah dan Rasul. Ya. Jadi artinya ibadah. Jadi kalau sudah meninggal, secara filosofisnya sudah nggak ada lagi karena memang dia sudah meninggal. Tetapi ibadahnya, nah, ibadahnya paling tidak ibadahnya. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah dan Rasul untuk melaksanakan kurban. Maka yang dia dapatkan adalah imbalan pahalanya saja. Ya. Kalau sebab perkataan sudah nggak ada. Jadi ada dua. Yang pertama secara filosofisnya membunuh sifat kebinatangan. Yang kedua secara ta'abbudi, beribadah, gitu ya. Nah, mengikuti perintah Allah dan Rasul terlepas daripada kita mau membuang sifat kebinatangan atau tidak, seperti yang sudah meninggal tadi, dia dapat satu aja pahalanya aja. Nah, jadi pahalanya itu yang sampai kepada yang bersangkutan. Ya, kalau yang masih hidup itu tadi membuang sifat-sifat kebinatangannya. Ya, nggak apa-apa Pak, seperti itu. Jadi artinya ya niat si anak tadi menyembelih hewan kurban untuk atas nama orang tuanya yang sudah meninggal tadi. Makasih. Silakan dari yang lain kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi ada Ya. menceritakan bahwa Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Ya. Ismail di padang pasir yang begitu panas. Ya. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah beliau menempatkan di situ atas perintah atau tidak? Ya. Karena sewajarnya mestinya kalau tempat yang menyerupa, dia tidak akan menaruh di situ, sedangkan tanpa sanggup, tanpa ada persediaan. Ya. Itu satu. Yang kedua, ada kawan saya yang penegasan mengenai bahwa kita berkorban itu dengan binatang, tapi kebanyakan yang dipakai adalah yang laki-laki. Sedangkan yang betina itu walaupun tidak ada larangan, tapi jarang dipakai. Ya. Dan itu Terima kasih. Assalamualaikum. Ya jelas Nabi Ibrahim itu adalah Rasul. Setiap tindakannya itu merupakan
Nabi Ibrahim juga mungkin ketika itu nggak kebayang akan terjadi seperti ini sekarang. Begitu ramai orang. Siti Hajar bersama Ismail ditinggal berdua saja. Belum ada rumah-rumah, Pak. Ka'bah yang sekarang belum ada. Sekarang Ibrahim Ismail yang membangunnya belum ada, hanya onggokan tanah saja. Ya kan? Nah ditaruh di tempat itu, ya, di lembah. Itu kan lembah, ya? Lembah. Itu Ibrahim itu berangkatnya bukan di sekitar Mekah itu, Pak. Berangkatnya dari Palestina. Jauh, jalan kaki berapa lama itu? 3 bulan jalan kaki. Jadi bukan memang tinggal di Mekah, bukan. Dari Palestina diperintahkan untuk dibawa ke Mekah itu, tinggalkan di sana. Ternyata inilah rahasianya Allah untuk memerintahkan Ibrahim seperti itu. Ibrahim meninggalkan putranya. Kenapa harus di sana? Yang tandus, nggak ada air sama sekali. Ternyata dengan terjangan Ismail tadi keluar air yang sekarang ada Zam-Zam. Coba kalau Mbak Ismail itu duduk dan tidur di situ, ada sama Zam-Zam. Kalau ditaruhkan ke Mina umpamanya, mungkin di Mina itu Zam-Zam. Enggak, ditaruh dekat kapal itulah. Ya. Enggak ada air. Sampai-sampai ceritanya Siti Hajar itu buka kerudungnya diperas, nah, kalau ada air keringat untuk minum si anaknya. Nggak ada. Lari-lari dari Safa Marwah, dilihat dari Safa itu di Marwah itu ada air, lari ke sana rupanya Fatamorgana. Dilihat di Safa lagi ada air, lari lagi rupanya Fatamorgana lagi, nggak ada air. Akhirnya kembali lagi lah dia nengok putranya yang sedang nangis, mengantak-antakkan kaki anak baru umur berapa bulan. Ya. Nah, mengantak-antakkan kaki. Nah, dari kakinya itu ternyata keluar air, menyebar airnya. Namanya air di padang pasir menyebar. Nah, oleh Siti Hajar dipanggil Zam-Zam, Zam-Zamnya kumpul. Nah, sampai terjadilah namanya air Zam-Zam. Dan jadi sumur kecil. Nah, ternyata sampai sekarang ada air Zam-Zam. Lari-lari dari Siti Hajar dari Safa ke Marwah jadi sa'i kita tahu sekarang. Nah, itu kan. Nah, waktu Ibrahim akan meninggalkan